Oke coy, jumpa lagi dengan Backend Magang. Stay humble dan tetap semangat untuk terus belajar layaknya anak magang. Dan yang masih suasana bulan puasa, tapi udah mau lebaran ya. Mudah-mudahan ini puasanya pada full. Kalau yang lagi mungkin nggak bisa puasa gitu, berhalangan gitu ya. Mudah-mudahan segera bisa lancar lagi puasanya gitu kan. Ya intinya ya selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa ya. Dan ya seperti biasa sebelumnya, sebelum saya mulai gitu ya, saya ucapin terima kasih terlebih dahulu, buat semua teman-teman yang udah support Backend Magang sejauh ini dengan subscribe, like, dan share. Dan saya harap juga semoga yang lagi pada nonton itu sehat-sehat terus dan lancar-lancar terus karirnya. Oke, jadi, kalau di video yang sebelumnya ya, itu kan kita udah bahas tentang arsitekturnya, OpenAI gitu kan, gimana sih dia bisa handle jutaan request, seperti itu. Nah, kali ini di video yang sekarang kita masih bakal bahas OpenAI terutama di sini ke si ChatGPT, tentunya teman-teman udah pada sering pakai gitu kan. Jadi kita bakal bahas tentang ya apa sih yang terjadi kalau kita ngirim request ke ChatGPT gitu kan. Jadi ya kayak gini ya, misalnya pernah kepikiran nggak sih teman-teman tuh gitu, misalnya, apa sih yang sebenarnya terjadi ketika kita tuh ngetik pertanyaan gitu kan di ChatGPT, terus dalam hitungan detik tuh langsung dapet aja jawaban gitu kan, terus ya apa misalnya mungkin ada robot kecil gitu kan yang ngebaca pertanyaan itu, terus langsung ngecari jawaban itu kan, atau ada ribuan server super canggih, yang bekerja keras lah di belakang itu semua gitu kan ya. Di video ini kita bakal bahas dan bakal coba bongkar rahasianya. Kira-kira seperti itu. Jadi biar nggak banyak cincong, langsung aja let's get it on. Please like, share, comment, and subscribe. Nah, sebelum kita bahas ke detail prosesnya, kita bakal bahas, yang in generalnya dulu lah. Jadi, tentunya yang pertama tuh request masuk ke OpenAI itu pasti lewat API Gateway dulu. Kemungkinan besar ya pasti ada API Gateway-nya, ya mungkin pasti malah ya. Jadi ketika kita tuh kirim pesan gitu kan, request pertama kali itu bakal dikirim ke API Gateway-nya si OpenAI itu kan, ya OpenAI ini ya pintu gerbang lah ya, pintu gerbang utama gitu buat nerima ya jutaan request, per detik dari seluruh user seluruh dunia gitu kan, dan ya nanti itu yang bakal nerusin ke service yang sesuai, itu seperti itu. Nah nanti, ya si OpenAI itu dia, tentunya juga pakai load balancer ya, ya mungkin yang kayak Cloudflare dan macam-macam lah dia, pasti akan menggunakan load balancer buat menangani lalu lintas globalnya gitu kan. Iya karena gini ya, fakta menariknya itu ChatGPT itu dia melayani kira-kira ya hampir miliaran request per bulannya gitu. Jadi sistemnya itu benar-benar harus bisa, menangani ya beban yang luar biasa besar gitu ya tanpa delay, ini seperti itu. Nah, setelah si request-nya masuk, tentunya kan kita bakal, apa ya, bukan kita sorry, maksudnya si ChatGPT itu dia bakal, melakukan autentikasi dan pengaturan si request-nya gitu kan. Jadi setelah request masuk gitu kan, nah sistemnya si OpenAI ini bakal ngecek apakah user ini punya akses, gitu misalnya, free user atau dia tuh yang pakai yang plus gitu kan. Ya gitu-gitu bakal dicek gitu kan. Terus juga dia bakal ngecek, batas rate limitnya gitu kan supaya si servernya itu nggak overload, seperti itu. Terus ya tentunya dia bakal mengatur setting temperatur juga nih. Jadi temperatur, panjang jawaban, dan ya model yang bakal digunakan. Apakah dia pakai GPT-4 atau GPT-3.5 ya dan sebagainya gitu kan. Ini sih kalau kita pakai ini ya, faktor menarik itu kalau kita pakai GPT Plus itu ya request kita tuh jelas bakal diprioritasin gitu dibanding yang free user seperti itu. Nah, tadi kan udah dicek-cek gitu kan. Nah, selanjutnya tuh request-nya tuh bakal dikirim ke model AI atau inference pipeline seperti itu. Inference, otak saya masih OOP aja ya. Inference pipeline seperti itu. Jadi, setelah diverifikasi tadi kan, jadi request itu bakal dikirim ke servernya si AI yang menjalankan model si GPT, seperti itu ya. Itu, poinnya di situ ya. Nah, di mana sih model ini berjalan? Ya di sini pasti si OpenAI itu bakal menggunakan klaster GPU yang khusus ya, itu kemungkinan besar tuh dari NVIDIA H100 dan A100 sudah pernah saya bahas di video sebelumnya ya, yang ini berada, di banyak data center. Jadi dia terpisah-pisah
dan bakal bekerja secara terdistribusi seperti itu. Nah, model AI ini intinya dia nggak berjalan di satu komputer ya, tapi seperti saya jelasin juga udah di video sebelumnya, dia berjalan di ribuan GPU server ya, yang bekerja secara paralel, seperti itu. Nah, fun fact-nya ya, setiap jawaban yang kita terima itu ya bisa aja berasal dari proses, yang dilakukan ya, suatu pemrosesan gitu di dalam ratusan GPU secara bersamaan, kira-kira seperti itu. Nah, setelahnya itu tentunya si model dari GPT ini bakal memproses dan, menghasilkan jawaban, seperti itu ya. Jadi saat request-nya itu udah sampai di GPU server, ini model GPT mulai bekerja gitu kan. Nah, di sini ada proses namanya tokenization. Nah, tokenization ini berarti dia tuh bakal memecah pertanyaan kita tuh menjadi, potongan-potongan lah, piece-piece yang kecil gitu kan, yang bisa dipahami sama si AI. Nah, nanti kalau, di bagian yang inference-nya itu, di sini model itu bakal menghitung probabilitas, dari kata berikutnya berdasarkan ya miliaran parameter yang udah si GPT pelajari, si modelnya pelajari, seperti itu. Baru nanti setelah itu bakal ada proses, generating, di sini nanti model mulai menyusun kalimat berdasarkan konteks dari pertanyaan yang kita kasih tadi, seperti itu. Ya fun fact-nya tuh, model kayak GPT-4 tuh dia beneran punya triliunan kalkulasi hanya untuk ngejawab satu pertanyaan. Nah itu kan tadi kira-kira, secara in generalnya aja gitu ya, kita membahas prosesnya si GPT itu menangani, request pertanyaan dari kita. Nah gimana dia bisa ngeproses jawabannya secara detail gitu kan. Jadi misalnya kayak gini ya, misalnya kita ngetik di ChatGPT pertanyaan kayak, apa ya, yang gampang aja lah, "Siapa penemu lampu listrik?" Nah, misalnya seperti itu. Nah, di sini, si modelnya ini, si GPT ini, dia bakal ngeproses dalam 3 tahap utama, yang tadi saya udah sebut ya, ada tokenization, terus kan ada, inference gitu kan, baru nanti ada generating, seperti itu. Nah, di sini mungkin saya bakal anu ya, tunjukin contoh ala-alanya lah ya. Nah, ini, kira-kira contoh ala-alanya lah ya, ini udah saya taruh di suatu tabel. Jadi intinya sih sebelum AI itu bisa, memahami teks gitu ya. Nah, pertanyaan itu bakal dirubah dulu jadi token atau potongan teks kecil gitu kan. Jadi itu yang namanya tokenization ya. Jadi intinya tokenization itu adalah proses mengubah teks menjadi token-token kecil supaya bisa dipahamin sama si model AI seperti ya si GPT ini gitu kan. Ya contohnya tadi ya yang udah dipakai ya, siapa penemu lampu listrik gitu ya. Nah, model ini tuh dia nggak bisa langsung ngebaca teks, kayak manusia gitu ya. Jadi sebagai gantinya tuh teks tuh diubah jadi, angka-angka lah gitu menggunakan tokenizer gitu yang merupakan bagian dari si model AI-nya. Ya ini misalnya seperti ini ya, kayak di sini kan kita tadi ada siapa penemu lampu listrik, terus ada tanda tanya tentunya kalau misalnya kita taruh tanda tanya gitu kan. Nah, di sini seperti yang saya bilang tadi, GPT itu nggak ngebaca kata seperti manusia, tapi bekerja dengan angka yang mewakili, token ini gitu kan. Ya ini seperti ini contohnya. Jadi, ya ini angka-angka hasil tokennya dari kata-kata yang kita input dalam pertanyaan gitu kan. Nah, apakah angkanya hasilnya emang begini Bang? Ya enggak, ini contoh aja, ala-ala aja. Tepatnya angkanya berapa ya nggak tahu juga gitu kan. Karena kan tentunya dia punya pelatihan modelnya sendiri yang nanti di situ udah ditentukan gitu, kalau ini nanti token ini buat apa gitu ya. Ini contohnya lah kira-kira seperti ini ya gitu kan. Jadi sih intinya, dengan seperti ini tuh, jadi GPT itu menggunakan yang namanya, byte pair, encoding atau BPA gitu ya. Jadi, metode yang ngebagi teks tadi menjadi potongan-potongan kecil, bisa berupa kata, bisa berupa suku kata, ataupun bahkan huruf gitu loh. Nah, di sini ya potongan-potongan tadi ya, contohnya seperti ini gitu. Nah, poinnya di sini adalah, setiap angka itu adalah kode unik yang mewakili token dalam, kamusnya si GPT gitu. Jadi dalam vokabularinya si modelnya, seperti itu. Nah, model ini nggak ngelihat teks secara langsung. Nah, poinnya di situ ya, tapi ya angka-angka ini aja, token-token ini aja. Jadi dia harus, ngebandingin dulu gitu, ini seperti itu. Dan angka ini bukan ASCII ataupun Unicode ya. Jadi ini ya bisa kemungkinan besar tuh adalah ID token spesifik dari si model AI-nya gitu, gitu ya. Jadi ini ya seperti saya bilang tadi, contoh-contohnya di sini, angka-angka ini permisalan gitu kan, bukan ya angka token yang sebenarnya. Karena kan ya, apa sih ya bilangnya itu, dalam modelnya itu ya tentunya angka-angka ini bakal ditentukan oleh, tokenizer resminya yang dipakai sama si OpenAI seperti itu, yang tentunya dia punya vocabulary-nya sendiri, seperti itu.
Ya intinya sih ya seperti saya sebut tadi ya, si GPT ini dia nggak menggunakan kata, tapi token, bahkan ya satu kata tuh bisa jadi beberapa token tergantung bahasa dan panjang katanya, seperti itu. Nah setelah proses yang pertama tadi ya, proses tokenization tadi ya kita masuk ke proses keduanya yaitu si inference. Nah, eee, intinya inference itu apa sih? Inference itu simpelnya tuh dia tuh bakal memilih kata berikutnya dengan probabilitas tertinggi gitu. Jadi intinya bagaimana sih si GPT ini atau si model AI ini menentukan jawaban yang benar seperti itu. Jadi saat model GPT itu melakukan inference gitu kan, dia tuh bekerja dengan probabilitas ya, makanya di sini ada persen-persennya ya, ini probabilitas gitu. Jadi dia akan bekerja dengan probabilitas untuk memilih kata yang paling mungkin untuk muncul berdasarkan miliaran mungkin ataupun triliunan parameter yang sudah dia pelajari seperti itu. Jadi langkah-langkahnya itu kira-kira gini ya, kan tadi udah masuk pertanyaan gitu kan. Jadi GPT itu akan mulai dengan, si modelnya itu memahami konteks. Jadi, GPT itu dia tuh nggak mengetahui apa, fakta gitu seperti kita manusia gitu, tetapi dia tuh menghitung, probabilitas kata berdasarkan pola dalam dataset-nya gitu yang udah dia pelajarin, di situ poinnya ya. Ya tadi misalnya pertanyaannya kan tadi siapa penemu lampu listrik. Nah, di sini model tuh bakal, apa ya istilahnya tuh, melihat, token sebelumnya dalam konteks seperti itu. Lalu nanti dia mencoba menebak token berikutnya dengan probabilitas tertinggi, seperti itu. Jadi habis itu dia baru bakal, eee, menghitung probabilitas kata berikutnya. Nanti hasil hitungannya itu ya kayak gini-gini tadi dalam dalam tabel ini ya. Jadi pokoknya sih saat, inference itu berjalan ya, GPT itu bakal menggunakan apa sih istilahnya tuh, mekanisme yang disebut transformer. Kemarin saya udah ada singgung-singgung dikit ya di video sebelumnya ya tentang transformer itu kan. Jadi dia bakal menggunakan mekanisme, yang bisa kita sebut sebagai transformer itu dengan, attention mechanism untuk mempertimbangkan kata-kata sebelumnya dari, si pertanyaan tadi gitu. Jadi dari pertanyaan tadi itu model bakal menghasilkan daftar kata yang mungkin muncul selanjutnya serta probabilitasnya. Jadi kayak gini ya, misalnya tadi kan kita siapa penemu lampu listrik gitu kan. Nanti ada kata-kata dalam datasetnya itu ada Thomas, ada Edison, ada Nikola, ada Tesla, ada adalah mungkin gitu kan. Nah ini punya probabilitas nih, nanti dia ngambil probabilitas yang paling tinggi, dia seperti itu. Nah kalau dari sini kan kita bisa lihat nih probabilitas paling tingginya si Thomas. Nah di sini tentunya dari hasil pencarian tokennya itu ya, dari datasetnya itu ya tentunya mungkin bukan pencarian lebih tepatnya pengkalkulasian ya, sorry ya. Intinya sih nanti dari data itu si GPT ini bakal memilih Thomas, lalu nanti dia bakal lanjut ke pemilihan kata berikutnya, seperti itu. Ya ini ya fun fact-nya di sini ya, si model AI ini itu sebenarnya tuh ya seperti yang saya bilang tadi, dia tuh nggak tahu fakta, dia tuh nggak mengetahui jawaban secara langsung. Jadi dia tuh cuma memilih kata berdasarkan data yang telah dipelajari dengan probabilitas paling tinggi, dia seperti itu. Nah, kalau udah di proses inference itu selesai, dia bakal masuk ke proses yang namanya generating ya. Tadi kita udah bahas ada 3 tahapnya, tokenization, inference, baru generating. Nah, intinya sih generating ini apa? Generating ini menyusun jawaban secara bertahap. Jadi setelah dia memilih kata pertama yang tadi udah saya sebutin ya, eee, prosesnya itu bakal diulang sampai membentuk kalimat yang lengkap. Ya misalnya ini tadi kan udah Thomas, dia 89%, terus Edison, terus ada adalah, ada penemu, terus lampu, listrik, ya intinya dia bakal nyari di proses inference tadi, terus proses itu diulang berkali-kali sampai ke proses ini yang namanya generating, seperti itu. Jadi intinya nanti dengan hasilnya itu misalnya dia bakal menjawab, Thomas Edison adalah penemu lampu listrik. Nah, seperti itu. Jadi intinya setiap, kata yang muncul dari jawabannya si GPT itu bukan dihafal, ya seperti itu. Jadi dia tuh dihitung berdasarkan miliaran atau mungkin triliunan kemungkinan dalam model ataupun datasetnya, seperti itu ya. Nah, berapa banyak sih perhitungan yang dilakukan? Ya, ini dari sumber yang saya pelajari ya, intinya setiap kali model memilih satu kata itu, ya GPT itu dia bakal, terutama GPT-4 ya, GPT-4 tuh dia bakal menghitung probabilitas untuk 50.000 sekian gitu kemungkinan kata, terus melakukan triliunan kalkulasi gitu ya menggunakan ratusan GPU dan memproses hasilnya dalam waktu kurang dari 500 milisecond, ngeri banget ya. Nah, yang jadi masalah sekarang, gimana sih si model ini tahu jawaban ini benar gitu loh. Nah,
Sebenarnya sih ya, model ini dia nggak benar-benar tahu gitu loh, tetapi ya tadi dia memilih jawaban berdasarkan, pada pola ya, pola yang paling sering muncul dalam dataset yang udah di-training gitu, udah dilatih gitu. Jadi kalau dalam dataset yang dipelajari itu banyak sumber yang menyebutkan Thomas Edison, ya tentunya, eee, modelnya akan mengasosiasikan, pertanyaan ini dengan jawaban tersebut gitu loh. Nah, gimana kalau jawabannya salah Bang, gitu kan, ya memang kadang model bisa memberikan jawaban yang nggak akurat, makanya dia terus di-train, kayak GPT itu kan terus di-train gitu loh. Jadi emang ada kemungkinan, model itu terkadang ya dia nggak bisa ngasih jawaban yang akurat gitu. Jadi, data yang dia punya itu, memiliki informasi yang salah ataupun informasi yang ambigu itu kan, terus si modelnya itu bisa aja nggak memahami konteks dengan baik, terus juga, jawaban tuh dengan probabilitas lebih rendah tuh bisa aja terpilih ya karena faktor-faktor ya kerandoman gitulah. Misalnya, eee, Tesla gitu, misalnya si Tesla itu tiba-tiba lebih sering muncul gitu dalam dataset tertentu, udah bisa aja tiba-tiba yang keluar Nikola Tesla, seperti itu. Jadi ya, eee, inilah yang disebut ya, kalau GPT itu dia tuh bukan database fakta gitu, tapi lebih seperti predictor text gitu, yang berbasis ya probabilitas, intinya seperti itu. Nah, dari prosesnya tadi tentu kita bisa tarik kesimpulan ya. Jadi kesimpulannya itu intinya GPT itu dia, yang pertama yang jelas dia menentukan, kata berikutnya itu berdasarkan probabilitas tertinggi dalam dataset yang udah dia pelajarin. Terus ya seperti tadi apa, belibet banget sih, seperti tadi saya bilang ya, model ini dia tuh nggak tahu fakta, tapi dia memprediksi berdasarkan pola yang sering muncul dalam dataset. Terus proses ini dilakukan berulang kali untuk membentuk satu kalimat yang masuk akal gitu kan. Terus juga ya terkadang, model ini bisa aja salah kalau datanya ambigu ataupun kurang jelas dan ya tadi triliunan perhitungan tuh dilakukan dalam waktu yang singkat. Ya ini yang ngebikin AI ini kelihatan cerdas banget gitu loh. Nah, tentunya dalam prosesnya juga, prosesnya menjawab pertanyaan itu, tentunya si GPT ini juga akan melakukan suatu optimasi ya, kan kemarin saya juga udah sebut di, video sebelumnya, di mana dia melakukan optimasi dengan dan catching seperti itu. Jadi, sebelum jawabannya itu dikirim ke si user gitu kan, ya tentunya OpenAI ini menerapkan beberapa optimasi, ya catch system gitu kan. Jadi, jawaban yang sering ditanyakan tuh bisa disimpan sementara supaya lebih cepat diakses, ya selayaknya kita memakai catch lah gitu kan. Terus juga ada compression dan streaming. Jadi supaya jawaban ini bisa muncul secara bertahap kayak streaming gitu kan, itu ya biar mirip seperti ngetik manual gitu loh. Jadi fun fact itu saat jawaban kita tuh mulai muncul sedikit demi sedikit, itu trik gitu supaya itu kerasa kayak cepet banget. Jadi kan keluar. Nah, itu ada, bagian dari optimasinya juga gitu. Nah, tentunya yang terakhir ya setelah udah diproses, terus ada optimasi juga itu ya tentunya proses yang terakhir ya jawabannya bakal dikirim ke browser ataupun aplikasi si GPT-nya gitu kan. Jadi setelah semua proses selesai gitu kan jawaban tuh dikirim balik ke browser ataupun aplikasinya gitu kan. Dan estimasi waktu semuanya itu ya semua proses ini tuh terjadi dalam ya 100 sampai 500 milisecond gitu, sangat-sangat cepat gitu loh. Jadi fun fact itu ini, jauh lebih cepat daripada manusia itu ngetik jawaban yang sama, makanya kelihatannya kayak cerdas banget si AI ini gitu ya. Ya emang cerdas sih gitu kan. Ya kira-kira gitu sih ya teman-teman ya. Ya keren ya si GPT ini itu kan, ngeri banget bahkan itu kan prosesnya itu kan. Ya dari satu pertanyaan sederhana, ternyata ada ribuan GPU yang bekerja, terus model AI itu melakukan triliunan kalkulasi gitu kan dan, eee, sistem otomasinya itu juga bikin semuanya berjalan super cepat gitu kan. Ya intinya kalau teman-teman mau mempelajari gimana sih membuat satu model, AI kayak GPT ini ya kira-kira begitu prosesnya, ada tokenization, terus ada inference, baru nanti dia generating answer-nya, seperti itu. Ya kira-kira sih gitu aja ya untuk masalah ini, mudah-mudahan insyaallah bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan tentunya jangan lupa support terus Beken Magang dengan subscribe, like, dan share ya supaya Beken Magang tuh semakin semangat buat ngebuat, ya buat meluangkan waktunya lah buat, konten-konten seperti ini gitu ya. Dan ya tentunya, yang paling penting jangan lupa share karena siapa tahu nih ada teman-teman yang lagi belajar sesuatu atau ada problem sesuatu yang mungkin insyaallah bisa kebantu dari video-video yang udah saya buat. Ini sih seperti itu.
Jadi ya kira-kira gitu aja dari saya. Sekian dan saya ucapin terima kasih dan salam back end magang.